Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Allahumma arhamna bil Qur'an. Warjamaah asdain dirahmati Allah kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid At-Thairah ingkang dirahmati Allah. Enjang menika kita pikantuk nikmat saking Allah, nikmat ingkang boten saged dihitung dengan dunia dan seisinya. Kanthi hadir kita wonten ing majelis menika, kanthi rawuh panjenengan sedaya wonten ing salat subuh berjamaah menika, menika dados bukti bilih kita tasih nampi keimanan saking Allah, sehingga kita syukuri keimanan menika supados kita menjadi hamba ingkang pikantuk nikmat-nikmat sanesipun ingkang langkung kathah malih. Kita imataken kanthi nikmat sing salajengipun, nikmat sing ageng yen umpami ditangleti Mas Wisnu takai 1 miliar ning kowe sesuk ora tangi, kira-kira Mas Wisnu purun apa mboten? 5 miliar? Ya tetap ra gelem coba. Tapi kenapa orang bangun tidur tangi keng turu, angel bersyukur kur sekedar ngucapke alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Padahal isoh tangi sangka sare saking turu niku ajine kliwat 1 miliar. Nggih napa nggih? Kalau diaji tangi turu niku biasa, ketika tidak diingatkan dengan persoalan ini. Ternyata umpama dikai 1 miliar ning kowe ra tangi sesuk, dia tidak mau. Berarti tangi turu itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saat temene mboten saged mengendalikan diri kita niki. Nyatane setelah sare kita mboten saged nentokke mestine jam pira, ya rencana jam kali. Tapi orang mesti jam loro, malah kadang setengah loro wis tangi. Itu manusia. Maka sadarlah wahai saudaraku dirahmati Allah, hidup kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka wungu saking sare bisa bangun tidur itu pastikan kita syukuri nikmat yang Allah berikan ini, kita pakai untuk meraih banyaknya kebaikan. Dan alhamdulillah kita kina akan di pengawasan injang menika, monggo kita syukuri saestu waktal-waktal kesempatan lan kesehatan mereka saged dibetokan di kesainan. Nikmatani maghbunun kathirum minan nasi as-sihah wal faragh. 2 nikmat yang kebanyakan manusia melupakannya, yaitu kesehatannya dan waktu longgarnya. Banyak orang yang sehat lebih sehat dari kita, banyak orang yang longgar lebih longgar dari kita, tapi mereka tidak manfaatkan waktu dan kesehatannya untuk meraih banyaknya kebaikan. Maka kehidupan kesempatan ini kita syukuri,
kita memohon kepada Allah diberi umur panjang, kesempatan yang panjang untuk senantiasa kita bawa dalam kebaikan-kebaikan. Itulah orang yang beriman kepada yaumul akhir. Orang yang yakin akhirat itu justru dia berkeinginan hidup selama mungkin di dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Bukan untuk suka mati, enggak. Orang yang yakin akhirat itu justru dia siap untuk hidup panjang. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati Allah. Ingkang nomor kali salawat lan salam mugia kunjuk datang baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambahipun dumateng keluarginipun para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in lan para pendherekaipun ila yaumiddin. Mugia kita sedaya dados umatipun Rasulullah ingkang pikatuk syafaatipun benjing wonten ing yaumil kiamah. Salajengipun kula wasiat dhateng diri kula kiambalan para jamaah sedaya kanthi wasiat takwa. Kita tingkataken ketakwaan kita dhateng Allah. Amun ngantos ketakwaan niki berkurang, walaupun setelah kita kalau wingi sampun nindakaken ibadah udhiyah, kita sampun korbankan, kita sampun persembahkan yang terbaik dari sebagian rizki yang Allah titipkan, kita wujudkan hewan ternak untuk disembelih, itu sudah mencukupi, kemudian berhenti? Enggak. Fa'idha faraghta fansub. Teruslah setelah amalan selesai satu, sambut amalan setelahnya. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Sepindah malih, karena apapun yang dilakukan oleh seorang hamba berupa amal kebaikan yang telah dia capai, dipastikan nanti setelah dia meninggal dunia dia akan menyesal. Apa penyesalannya? Fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Orang yang telah mati dikubur itu menyesal apapun yang telah dicapai oleh dia. Hatta orang yang berbuat kebajikan, apalagi yang berbuat keburukan, sudah dipastikan menyesal untuk balik. Orang yang beriman, yang beramal soleh akan meminta kepada Allah, menyesal, pengen balik ke dunia untuk apa? Melakukan ibadah-ibadah terbaiknya. Dan itu masih kita miliki hari ini jamaah. Maka kesempatan yang masih kita miliki ini, teruslah bertakwa. Jangan sampai justru malah mengutamakan dunia, melampaui batas, keluar dari realnya Allah dan Rasulullah, diancam oleh Allah dengan neraka jahim. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka orang yang melampaui batas dan mengutamakan dunia atas akhiratnya, orang yang melampaui batas itu orang yang keluar dari aturan realnya Allah dan Rasulullah. Sehingga orang melakukan kemusyrikan itu orang yang melampaui batas. Dia menyembah sesuatu yang tidak layak untuk disembah. Dia tidak pernah menciptakan apapun tapi dia sembah. Maka itu melampaui batas. Bagaimana bisa selain Allah itu kan makhluk disembah olehnya? Itu melampaui batas. Ataupun orang yang tidak menempatkan satu pada tempatnya, maka kemusyrikan itu disebut kedoliman. Karena yang layak untuk disembah itu hanya Allah. Yang layak untuk ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa atharul hayatad dunya, dan mengutamakan dunia ketimbang akhiratnya. Dia tidak memperhatikan halal haram dalam kehidupannya. Maka dipastikan dia lebih mengutamakan dunia dari akhiratnya. Ancamannya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim itu tempat kembalinya. Mengapa tidak sebaliknya?
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Allah, takut kepada kebesaran Allah, dan menahan dirinya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka jannahlah tempat kembalinya. Jemaah dirahmati Allah, maka saya menasihati diri saya dan jamaah sekalian untuk senantiasa menyemangati diri kita. Di setelah udhiyah ini kita akan terus bersemangat melakukan amal ibadah. Lah hewan udhiyah pun dibelih danten to, Pak. Nggih, ampun, main dereng ngenten kula tak beleh nggih saged ngoten. Yen dagingnya mesti ro ngentek, kula ngerti wong. Saiki kulkas akeh, freezer akeh gitu, Pak. Mboten kathah to. Alhamdulillah ini cukup to, Pak. Nggih. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakwaan ingkang terwujud menika meningkat. Wonten enjang menika kita badhe matur ten jamaah sedaya tentang efek ketakwaan datang Allah niku saged ngujudke akhlak-akhlakul karimah. Ingkang sepindah akhlakul karimah niku efek dari ketakwaan yang luar biasa, celupan keimanan yang luar biasa itu akan menjadikan seseorang itu bisa ithar dan mengutamakan kebaikan, mencintai kebaikan. Ithar mengutamakan orang lain. Kalau bahasa sing paling gampang ngangge kula niku, ithar niku Jawa ni lomo sing paling dhuwur dhewe. Membantu orang lain, memberi orang lain padahal dirinya butuh. Niku ithar. Kalau orang yang tidak bertakwa dengan sebaik-baiknya, susah untuk melakukan ithar niki susah. Kalau sudah ithar, ya sudah. Ridho niku ithar. Bagiane sampel ngedume rewel pun gen kula mangsuda. Anu kan ithar ngoten niku. Ya adile niku persis wong urunane persis. Ning yang orang melakukan ithar ya sudah nggonku dikelongi nggo nyukupi kono ora apa-apa niku ithar. Maka jamaah dirahmati Allah. Enten ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala di potongan ayat surah Al-Hasr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, padahal diri mereka membutuhkannya. Dan siapa waman yuqa suha nafsihi, sing sapa wonge dijaga, dipelihara dirinya dari kegigiran, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau beruntung di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, yang 11 ayat niku sing terakhir, dia akan mendapatkan Jannatul Firdaus, dia akan mewarisi Jannatul Firdaus. Memang orang-orang yang ithar, berkorban untuk orang lain, gemar melakukan kebaikan utama, niku dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Talha menerima tawaran tamu saking Rasulullah. Ada tamu Rasulullah datang, Rasul mendatangi istri-istrinya, adakah makanan buat tamu kita? Semuanya menjawab tidak ada. Maka ditawarkan kepada sahabat, ya sahabatku, siapa yang ingin menjamu tamuku? Maka Abu Talha membawanya, disambutnya, dibawa pulang. Sampai dalam
Ditanya Ummu Sulaim, istrinya, ya Ummu Sulaim, adakah makanan untuk tamu? Tidak ada, kecuali 1 porsi untuk anak kita. Ya sudah, kalau begitu anak kita ditidurkan. Silahkan anak ini ku sisik turu kira-kira ngoten. Maka mana makanannya saya kasihkan ke tamu, dan kita ikut makan dengan piring kosong. Lampunya dimatikan. Monggo didahar. Sudah, tamunya kenyang, tuan rumahnya kenyang angin. Piring saja, tidak ada yang dimakan. Orang yang didahar. Setelah selesai makan ya sudah, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi hari memuji apa yang dilakukan oleh Abu Talhah. Laqad ahiballahu min sani'ikumul laila bisa biduyufikum. Sungguh Allah kagum dengan apa yang telah kalian perbuat pada tamu kalian tadi malam. Tanpa diberitahukan kepada Rasul, Rasul sudah diberitahu Allah tentang yang dilakukan Abu Talhah. Kemudian turun ayat wa yu'thiruna ala anfusi. Surah Hasr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang lain daripada dirinya, walau kana bihim khasasah, padahal dia butuh untuk itu semua. Ini ithar, ini orang yang mengerti bagaimana cara memuliakan tamunya. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ithar yang lain ini banyak. Imam Ali betul tanggung-tanggung. Ya Ali, engkau tidur di tempatku, aku akan hijrah bersama Abu Bakar. Aku sudah diperintahkan oleh Allah hijrah. Ngertos Bapak Ibu, gentosi sare teng tempat tidur Rasul niku taruhane napa? Nyawa, karena sudah sepakat di Darun Nadwa setelah sepeninggal pengamannya, penjamin keselamatan Rasul yaitu Abu Thalib meninggal dunia, sudah tidak ada yang menjamin lagi. Mereka wis ora wedi meneh. Wis sing diwedeni karek Bani Hasyim. Maka kalau kita sepakat perwakilan Bani Quraisy ini 1 sampai 100 orang membunuh Muhammad bareng-bareng, engkau yang Bani Hasyim menuntut kita akan lawan mereka bersama-sama. Itu sudah sepakat. Dan malam itu mereka sudah nongkrong di rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali diperintahkan tidur di tempat tidurnya. Ini ithar luar biasa. Ini nyawa taruhannya. Kalau boten saged bayang nggih jamaah Thahirah pomoko nunggu ngoten niku ora mungkin iso turu. Turu kepiye? Ana pleng ngono ora bar ngoten niku. Al-Qucu terbaik. Itu Imam Ali. Iku ithar. Kita ya ora sing enteng-enteng mawon bapak-bapak ibu-ibu, ajeng nyambut sepeda nggih ngeterke anak, Pak. Tinggu dhewe. Wong pit kok nyileh ngene. Enten mboten model ngoten niku. Ya kudune engko mang nggiriyen kula mengki tak keri. Lah jenengan ki pripun gampang wis ngoten niku. Raketanku ya prilak-prilik bar disilai. Tapi ithar itu di mana-mana bisa dilakukan, bisa. Ada hidangan itu 30 orang sahabat. Roti niki yen didum ra iso wareg, dicuil-cuil enten nampan, monggo didahar lampune dipateni. Pun rambung pun ditili ra enek sing jikuk lho. Nyangka menghormati kancane sirekon dhisik, tibae ra enek sing dhisik. Niku pun biasa. Ada sahabat Rasulullah Muhammad SAW dikisahkan dari Al-Hudzaifah Al-Adawi yang baik pun bercerita, aku goleki di perang Yarmuk ponakanku
barangkali dia masih hidup di tumpuan di manusia yang berserakan sedang meninggal dunia dari musuh maupun dari kawan. Mbok menawa ponakanku sehurip digawake banyu, kemudian ketemulah ponakanku, air sudah aku berikan, sebelum dia minum mendengar kawannya meminta air, wahai pamanku kasihkan temanku, terus sampai di sana mau diminum, satunya lagi memohon air, maka berikan dulu kepada saudaraku. Setelah yang ketiga belum nyampe tempat beliau sudah syahid, kembali kepada yang kedua juga syahid, kembali ke ponakannya juga sudah meninggal dunia. Bisa kita bayangkan para jamaah, orang di ujung ajalnya ini masih bisa melakukan amal terbaik, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Kalau itu tidak dilakukan sejak sehatnya nggak mungkin. Nggak bisa hadir tahu-tahu menjadi seorang yang mengutamakan orang lain buatan saged. Niki sejak terbiasa dari sehatnya harus begitu. Kenapa ini tidak bisa? Karena ini sifat. Sifat niku mboten saged kecuali dibiasakan, Pak. Karakter manusia niku sama. Kalau karo mas kula ditugel ke karak ngono ya ditimbang sih. Pilih sing cilik apa gede? Sing gede ora mungkin. Pilih sing cilik iku kudu sekolah ngoten. Kudu pengajian, kudu mudeng akhirat. Ya ora pengajian rasa diajari mesti milih sing kandel karena duniawi, nafsunya hadir. Maka kalau nafsu diperturutkan otomatis mengajak kepada kejelekan. Itu rumus. Yang bisa mengajak kepada akhirat itu pengajian dulu, keterangan akhirat dulu, harapan jannah dulu, ridho Allah yang dia mesti kejar, baru bisa memilih yang terbaik, memberi orang lain padahal dia butuh. Maka tidak butuh nanti para jamaah untuk melakukan amal terbaik. Sejak sekarang, sejak hal-hal yang kecil kita bisa mengutamakan orang lain daripada diri kita. Nanti setelah amal besar baru bisa. Kalau yang kecil saja nggak lulus, apalagi yang besar. Makanya enten sing rada komplain. Iki kok bagianku sithik ya tahun iki korban iki. Jamaah to ora nek sing ngono apa ora ya? Lah dikai sepertelu to Pak, kayak sambel to Pak, sami to Pak. Lah didum niku sithik ya ngono ki. Bersabar atas ya kula mung matur. Malah nek sing mulih sing beleh kemucuken Pak ngono ki nyang aku ngoten niku. Ngertos? Dadi yen rangken mudhohi pengkorban niku dikasih sambel satu, kepala kali kaki empatnya itu dibagikan, dikembalikan ke mudhohi. Kula mboten tos tohiroh ngoten apa mboten. Lah pas mulih lah endase niku dikerok. Pak Ustadz, belehmu kemucuken. Lah, mudeng maksudnya kalimat niku. Kak karepe iki kon beleh bongkot bobo aku iki ora ngerti. Lah gulu ki manggone ya kono kuwi kok cari kemucuken. Lah kula ya gur matur, iki kurban, iki udhiyah. Sing jenenge kurban saya sithik sing ditampa kuwi saya apik. Lah kok kaya hitungan tuku daging ning pasar. Yang tuku daging kurang saon protes ora apa-apa. Nah, lah kok protes ketua panitia yang sembelah iki gur aku kok lah dadi ya sumben Mas. Pas aku mbeleh gereten munggah ngono. Aku tak ngono kuwi kok tak tembir kok samping ya ora apa-apa ngasek ngono. Maksudnya iki ora bolo pengajian ora tak kandhani. Yen ora kita sudah teredukasi itsar, teredukasi akhirat sing dikejar ya ora tak kandhani. Nggih njiwen kula tambahi malah tak ngono gandeng wis bolo pengajian tak omongi. Kurban kuwi saya sithik sing mbok tampa, kuwi saya afdol. Oh nggih matur nuwun lah ngono. Ora apa-apa, salah sithik itu wajar manusia, sahabat men ngoten kok. Sahabat ketika dibagi ghanimah di perang Hunain, yang paling dia melayu malah dikai akeh dhewe. Sahabat sing bela mati-matian malah ora kumanan niku nuntut ya Rasul. Kula bagian napa kok entek ngoten niku. Rasul mengelekke, "Lah kowe iki kulino ngeki kok saiki njaluk coba. Engkau itu sudah terbiasa memberi. Lah kok saiki ngadung? Apa enggak cukup engkau pulang bersamaku?" Ngoten maksudnya.
ora cukup aku bersama kalian pulang, berarti wi padha wae nggawa surga. Apa ora cukup? Mereka menangis diingatkan itu. Cekap ya Rasulullah. Itu baru luar biasa. Ora kok wong mukmin ki tanpa salah mboten. Nggih biasa Pak, wong manusiawinya keluar dibagai kurang ngoten niku nggih rada komplain niku wajan kita elek mawon. Hei, iki kurban deh, iki udhiyah lho iki. Saya sithik sing ditampa saya sampai alhamdulillah nggih matur nuwun ngene ngoten mawon selesai. Nih yang sing lagi ajaran mau tak tambahi malahan. Njaluk iku Mas ngoten. Jadi begitu cara kita mengelola keimanan itu, ya tiru para sahabat Rasulullah dan orang-orang pendahulu kita yang sudah mendahului sampai jannahnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali niki cekap babakan ithar, besok urusan adil insya Allah. Jadi bahkan bagaimana ketakwaan seorang itu bisa membawa orang itu beramal luar biasa, melampaui apa yang secara manusiawi dia bisa boleh, namun dia memilih yang terbaik. Niku orang yang bertakwa. Maka dan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.